Jadi ini penjelasan tentang perumusan mencari pH. Jadi pertama kita uraikan dulu ya pH 3,0. Yang garamnya juga boleh ya. Kan kita mau cari pH-nya nih. Jadi yang ada hapus kan di sini. Jadi kita cari keseimbangannya kayak apa? Kan kalau di asam basa konsentrasi ini sama ini kan dianggap sama. Tapi kalau di larutan penyangga itu berbeda karena CH3CO ini yang kita ambil tuh yang di sini. Mengapa? Mengapa? Karena yang terurai dari asam lemak itu kan sangat sedikit, sangat kecil. Jadi dianggap nggak ada. Yang diambilnya tuh yang dari garam. Mengapa itu yang terurai sangat kecil? Karena dia asam lemak dan nggak terurai sempurna. Terurainya cuma sebagian. Makanya ada Ka-nya juga. Oke. Lanjut. Kalau yang ini tetap dari asamnya. Dari CH3CO. Terus disederhanakan? Kan rumusnya disederhanakan tuh. Kalau sekolah kan pakainya mol karena itu sarjan satu wadah kan? Ya. Volumenya kan dicoret, tinggal mol aja. Ini jadinya saya anggap kayak Mol per mol asam. oh ya mol asam per apa itu? Volume. Oke. Mol garam. Oke. Ini bisa coret. Jadi dapat rumus akhirnya Konsentrasi apa namanya? Ion H ya. Mol asam. Mol garam. Oke. Ini standarnya loh ya. Ini standarnya loh. Jadi pemahaman itu lebih penting. Kalau kalian mau hafal, ini yang membuat kebanyakan anak-anak SMA 1 yang tanda petik itu mereka tidak bisa menerima. Banyak orang mengagung-agungkan menghafal. Sejak kapan pelajaran Singapura atau lainnya pakai hafal? Nggak ada. Singapura semua jalan. Oke. Soal isiannya adalah bagaimana nih asalnya? Lu harus bercerita. Sudah lihat soal ujian mereka. Nggak ada hafal, nggak boleh hafal. Itu sebabnya mengapa orang Indonesia juara olimpiadenya beda dengan juara olimpiade yang Cina. Juara olimpiade Indonesia hanya pintar hafal, pintar mengerjakan, tapi nggak tahu aplikasinya bagaimana. Hasilnya apa? Sia-sia juara olimpiade. Oke, pertanyaan saya muncul. Oke, pertanyaan muncul nih. Bagaimana dengan garam yang katakanlah yang ini bukan satu gitu garamnya gitu, ngerti nggak?
Saya mau cari soal di situ. Misalnya garamnya adalah AB, ini garamnya AB2 garamnya, ada ya? Misalnya ada. Apa yang terjadi kalau gitu? Nah, yang penting kalian di sini adalah coba lihat di sini. Kalau saya anggap ini adalah A, ini ada B-nya Na2 misalnya gitu. Berarti ini harus ada 2 biji kan? Betul kan? Gitu kan? Oh, kalau ini nggak masalah. Ini masih begini. Ya? Masih begini. Bagaimana kalau saya balik? Misalnya ini 2. Berarti ini 1, sini ada 2. Hadapi. Artinya apa kalau gitu? Hah? Artinya apa? Kalau di sini saya anggap ini 1 liter semua ya. Kalau ini saya anggap ini 1 mol, berarti sini 2 mol. Ya kan? Betul. Sini berarti 1 mol. Yang kita mau ada ini. Pertanyaannya adalah ini ada pangkat atau tidak? Sorry, ini ya. Ada pangkat atau tidak? Adalah konsentrasi. Kalau itu ini nanti artinya ini pangkat. Jadi sini harus jadi 2 mol atau 2 M gitu lah ya. Soalnya tadi kan kalian juga colek ya. Jadi ini harus jadi 2 mol terus ada pangkat lagi. Sudah? Kebetulan ini tidak ada ya. Nanti soalnya. Kebetulan. Nah, masalahnya pangkatnya gimana ya Pak? Ini kan seolah-olah ini tidak berlaku Pak. Seolah tidak berlaku. Oke, kita cari soalnya. Oke ya. Saya mencari soalnya. Oke, inilah caranya seperti itu. Ini ya, yang pH tadi itu. Oke. Ini bikin dulu reaksinya. Ini 10 mol. Ini kan gini. Karena yang bereaksi 10 mol ya. Nah, saya anggap aja kita dapat ini prosesnya kan mol ya, milimol. Jadi molar dikali X volume. Saya nggak tahu volumenya berapa. Kan dia tanya volumenya berapa kan. Nah, mana yang kita pakai? Kita pakai yang ini untuk reaksi. Karena bisa jadi mungkin pH-nya 4 atau kurang. Enggak harus semuanya kan reaksi kan. Ya kan? Ini maksimum kan 10 mol. Bisa aja di bawah kan. Lihat. Maka yang saya kurang itu untuk reaksi adalah ini. Kurang seperti ini. Nah, tinggal sekarang ini yang kamu lihat. Sisanya dari sampingan C ini sama ini. Jadi ini untuk menghandle basah yang datang ya. Kalau basah datang juga bisa tercover. Oke, kita lihat di sini. Nah, hitungannya ini sudah tahu min 9 Ka-nya saya masukin sampai sini. Nah, bahaya di sini nih kalau nggak ngerti. Kalau kamu kalikan dapatnya itu 2 10 minus 5. Kalau kamu kalikan terkecil. Jadi saya anggap ini nggak usah deh, nggak usah. Jadi saya buat begini aja. Kalau misalnya kamu kalikan ini akan dapat apa? 2 10 min 5 X sama dengan 10 kurang ini X. Nah, tentu kamu nanti ininya kalau kita pindahkan ke sini, betul nggak? Tentu ini akan dipindahkan ke sini kan. Jadi 0,2 X dikurang 0,00002 X sama dengan berapa? Tadi sama berapa? 10. Ngerti nggak? Kan jadi gini kan? Gitu kan susah gitu loh. Ngerti? Nah, sebetulnya nggak perlu kalau terkecil. Nah, ini gampangnya ya.
ini kamu nggak usah apa-apakan, jadi hasilnya adalah 0,2x sama dengan 10, sehingga x-nya adalah 50. Selesai. Ini lebih cepat. Ngerti? Harusnya pas 50, kita hilangkan gitu. Makanya sini kalau kimia langsung ngomong 50. Ininya kamu nggak perlu, ngerti nggak? Terkecil. Lo anggap sini 0 aja, ini jadi 0 gitu, ini jadi 0. Sehingga 0,2x seperti ini sama dengan 10. X-nya ya 50 lah. Udah ya? Jadi nggak ada sebetulnya yang 4,99 itu nggak ada sebetulnya. Gitu. Oke?